Tingginya kepadatan penduduk menjadikan produksi sampah semakin tinggi. Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan menjadi negara terbesar kedua penghasil sampah. Berdasarkan catatan Balai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, volume sampah yang masuk ke TPST Piungan yaitu 600 sampai 800 ton per hari. Sejak TPST Piungan didirikan pada tahun 1995 silam. 3 dari 5 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Madia Yogyakarta, telah berlangganan untuk membuang sampah ke TPST Piungan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Dusun Sukunan yang terbentang hijau seluas 42 hektar ini terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun ini menjadi percontohan program kampung iklim tipe urban perkotaan. Keresahan warga Dusun Sukunan akan sampah yang semakin menumpuk di setiap halaman rumah tanpa adanya pelayanan sampah dari pemerintah membuat Iswanto, salah satu warga Sukunan, memiliki inisiatif untuk mengadakan pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Ya, nama saya Iswanto, salah satu pengelolaan sampah mandiri di Desa Wisata Lingkungan Sukunan ini. Kebetulan waktu itu kami menginisiasi lahirnya pengelolaan sampah yang mandiri, produktif, ramah lingkungan di Desa Sukunan sejak tahun 2003-2004. Dan pada saat pertama kali saya tinggal di sini, ini persoalan sampah yang kami rasakan. Karena sebelum tinggal di sini, kami tinggal di kota Yogyakarta. Ya. Di sana urusan sampah selesai dengan membayar. Tapi begitu masuk Sukunan, kami dihadapkan pada persoalan di sini tidak ada pelayanan sampah dari pemerintah ataupun swasta. Sehingga bagi kami yang tidak mempunyai lahan pekarangan, kami menjadi bingung bagaimana mengelola sampah yang ada di kampung Sukunan ini. Kemudian di tahun 2006, Dusun Sukunan memperoleh hasil berupa penghargaan sebagai The Best Practice Pengelolaan Sampah tingkat nasional dan resmi dinobatkan sebagai Desa Wisata Lingkungan pada tahun 2009. Dengan adanya pengelolaan sampah di Dusun Sukunan, membuat beberapa warga berinisiatif untuk mendirikan bank sampah. Perkenalkan, nama saya Musiono. Saya di bank sampah sini sama teman-teman saya suruh sebagai ketua bank sampah. Ya kalau itu memang dari dulu sudah ada sodako sampah. Jadi adanya bank sampah itu sebenarnya memberi keleluasaan dengan masyarakat. Yang dulu sodako sampah biar mungkin ada kurang kepuasan, akhirnya dari kami teman-teman kita mendirikan bank sampah. Maksudnya biar masyarakat itu semua bisa memperhatikan lingkungan lah. Paling enggak sampah itu jangan sampai berceceran. Kemarin kan saya arahkan Pak Yoko yang nasab. Nah, dia itu kalau pagi selain minggu ya masih kerja. Berarti rak naik ini sih baik. Nanti lihat proses kan mau diambil loh. Ini jadi untuk pengelolaan sampah yang ada di Sukunan, kita ada 2 sistem yang kita pakai. Yang pertama itu sodako sampah, yang kedua bank sampah. Untuk proses yang sodako sampah, itu setiap rumah tangga itu memilah-milah minimal 3 jenis. 3 jenis itu ada kardus, plastik, dan logam.
Setelah nanti di rumah tangga itu udah penuh, lalu rumah tangga itu membawa di tong-tong sampah yang ada di pinggir jalan. Nah, itu dari rumah tangga sampai ke tong sampah, itu dari warga itu sudah selesai sampai di situ. Nah, nanti untuk tong sampah sampai ke TPS itu nanti ada petugas lain yang mengambil. Lalu untuk yang sistem yang kedua ini kita ada bank sampah. Bank sampah sebenarnya hampir sama dengan proses seperti yang sodako sampah. Cuman paling minimal itu paling tidak 3 jenis. Tapi kalau mau dirinci lebih rinci lagi, itu lebih bagus. Nah, itu dari rumah tangga itu tetap memilah minimal 3 jenis, lalu dibawa ke bank sampah. Nanti di bank sampah di sini ada petugas yang sudah standby di bank sampah ini. Selain menjadi kampung wisata, Dusun Sukunan juga dinobatkan sebagai kampung sanitasi dengan pengelolaan limbah air atau IPAL, sehingga dapat mengurangi pencemaran air rumah tangga yang terletak di 5 titik Dusun Sukunan. Waktu itu kita diminta untuk ikut serta dalam sebuah kompetisi lomba daur ulang tingkat nasional pada tahun 2004, dan alhamdulillah pula kita menjadi juara 1 nasional ya tahun 2004, sehingga kita berkesempatan diundang Pak Presiden ke Istana Negara 2004 ya 2005 juga, yaitu yang kemudian kita mendapatkan trofi dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Pak Menteri Lingkungan Hidup, juga dari Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ini untuk pertama kalinya ya kita mendapatkan itu. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita juga mendapatkan kejuaraan di bidang lain. Kita juara Green and Clean Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu tahun 2010. Kemudian kita juga menjadi juara pada desa wisata kategori tumbuh itu tahun 2010 juga. Kemudian tahun 2012 kita mendapatkan anugerah sebagai kampung iklim nasional ya tahun 2012. Karena kita selain mengelola sampah, kita juga bagaimana melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Makanya ini kampung iklim. Salah satunya adalah dengan membuat pengolahan biogas dari sapi, kotoran sapi. Ya, kotoran sapi yang sapi itu dipelihara di masing-masing rumah, kemudian akhirnya berhasil menjadi kelompok. Jadi tempatnya dilokalisir dan kotorannya kemudian diolah menjadi biogas. Termasuk juga pengolahan air limbah dari WC, dari kamar mandi, toilet. Ini juga akhirnya kita juga bisa mengolah ya, air limbah yang tadinya bisa mencemari sumur, mencemari lingkungan, akhirnya bisa diolah dengan lebih baik. Kemudian banyak berkembang inovasi-inovasi lainnya, teknologi tepat guna. Pengolahan urin manusia menjadi pupuk cair, kulkas alami tanpa listrik, water heater. Ya, sambil memasak dapat air panas gratis. Nanti masakannya matang. Nah, ini nanti juga tetap dialirin air. Jadi masakan matang kita dapat air panas gratis. Jadi ini konsepnya kayak tungku ya, modifikasi tungku. Jadi ini panasnya udah 60 sampai 70 derajat. Jadi kalau mau untuk mandi masih nambahin air dingin, tapi kalau diminum itu tinggal sebentar memanaskannya karena udah 60 sampai 70 derajat. Jadi ini hemat gas dan hemat waktu. Kemudian model kamar mandi, model pemanenan air hujan, kemudian juga ya banyak hal yang bisa kita jadikan pembelajaran bagi masyarakat untuk bagaimana mengelola lingkungan ya, selain sampah. Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, namun kita meminjamnya dari anak cucu kita. Semboyan ini merupakan inspirasi warga kampung Sukunan untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Sampah yang kita kenal selalu berakhir di tempat pembuangan, kini bisa kita ubah menjadi nilai jual dengan memanfaatkan dan mengolahnya menjadi barang berguna, seperti yang dilakukan masyarakat Dusun Sukunan. Terkait dengan
bagaimana terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memang untuk membangun kebiasaan tradisi budaya baru memilah sampah, mengolah sampah ini perlu waktu ya, dan perlu keseriusan. Sehingga pemerintah jangan sampai juga frustasi karena melihat banyaknya masyarakat yang kemudian mandek tidak berkelanjutan. Tapi harus menciptakan sistem baru di mana pemerintah bisa mengawal, mendampingi, memfasilitasi masyarakat yang mulai bergerak untuk mengelola sampah secara mandiri, produktif, ramah lingkungan, dan berbasis masyarakat. Ya, yang namanya masyarakat yang majemuk ya ada yang berpartisipasi, ada yang sekedar ikut, ada yang cuek gitu saja. Itu wajar karena memang bukan hal yang menarik bagi mereka barangkali. Ya. Namun demikian pengurus selalu berusaha ya, setiap rapat dalam forum RT, dalam forum RW, dalam forum PKK, Dasawisma dan sebagainya. Itu setiap ada pertemuan kita sampaikan sosialisasi. Harapan dengan masyarakat Jogja itu memang sebaiknya marilah kita lestarikan bumi kita. Jangan sampai bumi kita itu dikotori dengan sampah, dengan menimbun plastik. Ada kaca, itu plastik, terutama plastik itu dampaknya jelek sekali. Terutama nanti untuk kesehatan ya, untuk anak cucu kita. Jadi saya berharap sekali untuk masyarakat di Jogja untuk memperhatikan dengan adanya lingkungan dan untuk melestarikan tanah yang ada di Jogja ini. Sampah tetaplah sampah yang kian bertambah dan entah kapan habisnya. Jika kita tetap acuh terhadap mereka, pada akhirnya kita yang memutuskan ditenggelamkan sampah atau menenggelamkan sampah.